Beginilah keadaan penghuni surga yang derajatnya paling rendah. Rasulullah bercerita, suatu saat Nabi Musa bertanya kepada Allah, bagaimanakah keadaan penghuni surga yang paling rendah derajatnya? Allah menjawab, seorang yang datang ke surga setelah seluruh penghuni surga dimasukkan ke dalamnya. Lantas dikatakan padanya, masuklah ke surga. Bagaimana mungkin aku masuk ke dalamnya padahal seluruh penghuni surga telah menempati tempatnya masing-masing dan mendapatkan bagian mereka? Allah berfirman, relakah engkau jika diberi kekayaan seperti raja-raja di dunia? Ia menjawab, saya rela ya Allah. Allah kembali berfirman, engkau akan kukaruniai kekayaan 5 kali lipat dari itu, ditambah 10 kali lipat darinya, ditambah semua yang engkau mau serta apa yang indah di pandangan matamu. Orang itu berkata, aku rela wahai Robku. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وصلى الله على نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا مما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan wajibkan kepada kita. Dan kita berharap semoga Allah Tabaraka wa taala menerima amal ibadah yang telah kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat serta umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ma adna ahlil jannah manzilatan. Ya Allah, siapakah manusia yang paling rendah derajatnya di surga? Apa pertanyaan Nabi Musa? Siapa manusia yang paling rendah derajatnya di surga? Kenapa Nabi Musa nanyanya yang rendah, Ustadz? Kenapa nanyanya nggak paling tinggi aja? Ya. Ini menunjukkan kecerdasan Nabi Musa alaihi salam. Ya. Karena ketika kita sudah tahu tingkatan surga yang rendah saja nikmatnya begitu luar biasa, apalagi kalau tingkatannya paling tinggi. Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ma adna ahlil jannah manzilatan. Ya Allah, siapa sih orang yang paling rendah tingkatannya di surga? Maka Allah Azza wa Jalla menjawab, huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannatil jannah. Orang yang paling rendah tingkatannya di surga adalah dia yang datang setelah semua manusia sudah masuk ke dalam surga. Kata Allah, orang yang paling rendah tingkatannya di surga adalah dia yang datang terakhiran. Jadi para penghuni surga sudah masuk duluan, dia baru datang. Ya. Kenapa datang terakhiran? Kenapa? Karena mampir dulu.
Mampir kemana? Ke neraka. Jadi dia masih kotor, belum layak masuk ke dalam surga, sehingga harus dibersihkan dulu. Jadi jamaah semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua kaum muslimin, orang yang beriman, mereka pasti akan masuk ke dalam surga. Hanya saja ada yang langsung masuk dan ada yang harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan salah satunya dia. Para penghuni surga sudah masuk duluan, dia baru datang karena dia mampir dulu di neraka. Dibersihkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang bersih. Qalbun salim, hatinya bersih. Ya. Ketika dia sudah bersih, maka oleh Allah Azza wa Jalla disuruh untuk masuk ke dalam surga. Udkhulil jannah. Ayo silakan kamu masuk surga. Ya. Maka orang tersebut mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ai Rabbi, kaifa wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim?" Ya Allah, emang saya masih kebagian. Ya, emang saya masih kebagian. Orang-orang sudah masuk duluan, mereka sudah punya kapling sendiri di surga. Saya masih ada atau tidak ya Allah? Bisakah saya masih kebagian ya Allah? Ya. Masih ada kapling apa enggak gitu di surga buat saya? Saya ini carry terakhiran. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Atarda an yakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunya? Wahai fulan, seandainya engkau aku masukkan surga, lalu engkau aku beri kenikmatan kemewahan seperti raja dunia, mau apa enggak? Bayangkan, raja dunia, ya, bukan satu Indonesia, dunia. Kamu masuk surga, saya kasih kenikmatan seperti raja dunia, mau? Kira-kira kenikmatan itu cukup memuaskan atau tidak? Memuaskan. Ya. Bayangkan, raja dunia, bukan presiden, bukan raja dunia. Orang itu mengatakan, "Raditu Rabbi." Saya ridho ya Allah. Maka kemudian ketika orang itu mengatakan saya rela mendapatkan kenikmatan tersebut, Allah Azza wa Jalla masih ingin menjelaskan betapa istimewanya surga yang Allah sediakan buat orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Lakadzalika wa mithlahu wa mithlahu wa mithlahu." Engkau akan mendapatkan kenikmatan kemewahan seperti raja dunia dikalikan 5. Subhanallah. Ya, bayangkan sudah dapat kenikmatan raja dunia dikali berapa? 5. Orang itu mengatakan, "Raditu Rabbi, saya rela ya Allah." Ya, bayangkan kalau kekayaan satu raja aja sudah menggiurkan, ya. Kita kalau dikasih kekayaan seperti raja dunia, wah, menggiurkan sekali. Ini udah dikasih kekayaan seperti itu dikali 5. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla belum berhenti sampai di situ. Beliau melanjutkan, "Hadza laka wa asyratu amsalih." Kalau begitu, engkau akan mendapatkan seperti tadi, lalu dikalikan 10 kali lipat. Masya Allah. 5 kali 10 berarti berapa? 50. Ya. Dia akan mendapatkan kenikmatan seperti kenikmatan 50 raja yang ada di muka bumi ini. Siapa yang mendapatkan kenikmatan tersebut? Orang yang paling terakhir masuk surga. Jadi pengen gak masuk surga? Pengen dah? Pengen. Pengen yang terakhir apa yang pertama?
Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin. Kita semua pengen, pasti, tentu, secara lisan kita semua ingin masuk ke dalam surga. Tapi pertanyaannya, lisan saja itu nggak cukup. Lisan kita mengatakan ingin masuk surga itu saja nggak cukup. Kita butuh yang namanya pembuktian. Bagaimana membuktikannya Ustaz? Dengan perilaku kita di dunia, dengan sikap kita di dunia. Apakah perilaku kita mencerminkan perilaku penghuni surga, calon penghuni surga atau tidak? Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau pernah bersabda, "Kullu ummatin yadkhulunal jannah." Setiap umatku, seluruh umatku pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ya. Berarti dari umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang enggak mau masuk surga. Siapa itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Wahai Rasul, siapa yang enggak mau masuk surga? Heran banget. Ya, aneh bin ajaib, kok masuk surga enggak mau? Siapa? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Yang masuk surga, yang mentaati yang mentaatiku, ya, yang mau mentaatiku ketika di dunia, yang mengikuti ajaranku ketika di dunia, maka dia akan masuk surga. Wa man 'asani, dan siapa yang enggan untuk mengikuti ajaranku, berarti dia enggak mau masuk surga. Berarti ada enggak yang enggak mau masuk surga? Ada. Sedikit atau banyak? Banyak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita sholat sehari berapa kali? 5. Masih ada yang pengen minta diskon? Masih. Sholatnya sepekan sekali. Sholat apa? Jumat. Bahkan masih ada yang sholatnya cuman setahun sekali. Fitri dan Adha itu pun telat lagi, subhanallah, masbuk lagi, habis takbiran, ya, siangan. Allahu akbar, ya. Jadi ketika kita ingin masuk ke dalam surga, gak cukup kita utarakan dengan lisan, tapi butuh namanya pembuktian. Kenapa? Karena masuk surga itu gak gratis. Masuk surga itu tidak mudah. Ya, ongkos tempat wisata saja bayar. Ya, masa masuk surga minta gratis? Ya, gak mudah. Ya, kenapa? Karena keindahan-keindahan di surga itu jauh lebih besar dibandingkan keindahan-keindahan yang ada di tempat wisata. Coba kita bayangkan, masuk wisata itu bayar karena apa? Karena fasilitasnya, karena keindahan yang akan disediakan. Ya, di dunia saja bayar masuknya. Bagaimana dengan keindahan surga? Yang mala ainun ra'at, yang keindahannya tidak pernah kita lihat, wala udhunun sami'at, keindahannya tidak pernah kita dengar. Ya, wala khatara ala qalbin bashar. Ya, dan keindahan surga itu tidak bisa terbetikkan di dalam hati manusia. Saking indahnya surga. Ya, itu enggak gratis. Ya. Harus bayar dan butuh perjuangan. Ada syarat dan kunci-kuncinya supaya masuk ke dalam surga. Ya, makanya tema kita pada pagi hari ini adalah 4 kunci surga. Jadi surga itu punya kunci. Siapa yang berhasil memiliki kunci tersebut, maka dia akan berhasil masuk ke dalam surga. Sebaliknya, siapa yang gak berhasil mendapatkan kunci tersebut, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Atau masuk surga tapi telat. Ya.
Panjenengan mau masuk surga yang telat apa yang duluan? Hah? Duluan apa telat? Duluan, Ustaz, ya. Apa kunci surga tersebut? Allah Azza wa Jalla sebutkan syarat atau kunci surga dalam surat favorit kita. Surat apa? Surat Al-Asr, ya. Surat apa? Surat Al-Asr, ya. Ternyata surat Al-Asr yang menjadi surat favorit ya dalam salat itu isi kandungannya sangat luar biasa. Allah Azza wa Jalla di situ menjelaskan 4 kunci surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia ya akan rugi, ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Dan tentu nggak mungkin dia menjadi orang yang beriman kalau nggak punya ilmu. Kunci yang pertama adalah ilmu. Wa amilus salihat, beramal salih. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dia berdakwah dan juga bersabar. Inilah 4 kunci surga. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga dakwah, yang keempat sabar. Ada berapa? 4. Yang pertama, apa kunci surga yang pertama tadi? Ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini ilmu apa? Ilmu agama, ya. Yang dimaksud di sini adalah ilmu agama alias ngaji, ya. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu, yang dimaksud adalah ilmu agama. Kenapa ilmu agama? Karena Allah Azza wa Jalla menjelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang memiliki ilmu agama itu akan Allah angkat derajatnya, ya. Jadi kalau kita dengar tentang ilmu, ya, dalam ceramah-ceramah sebagainya, maka yang dimaksud di sini adalah ilmu agama, ya. Berarti kita nggak perlu belajar ilmu dunia, Ustadz, ya, nggak perlu belajar matematika, IPA, nggak perlu, ya. Hanya saja yang menjadi prioritas kita dalam belajar adalah ilmu agama, ya. Perlu belajar matematika, perlu belajar IPA, bahasa Indonesia, perlu. Hanya saja ilmu yang menjadi prioritas kepada kita adalah ilmu agama. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dinyatakan hasan oleh Syekh Hasan atau Sahih oleh Imam Al-Mizzi, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya atas setiap muslim. Jadi ngaji itu tuntutan, ya. Ngaji itu sesuatu yang harus kita lakukan. Belajar ilmu agama itu sesuatu yang harus kita amalkan, kita lakukan. Umur kita ini harus kita habiskan untuk belajar ilmu agama. Kenapa? Karena kebutuhan kita terhadap ilmu agama itu jauh lebih besar. Kata seorang ulama, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama itu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Makan dan minum sehari berapa kali? 3 kali, ya. Mentok-mentok ya 5. Apa? Pagi, duha, siang, sore, malam, ya. Mentok-mentok 5 lah, nggak apa-apa. Ilmu agama yang kita butuhkan sehari berapa kali? Berapa kali kita membutuhkan ilmu agama dalam sehari? 5? Enggak. 10? Enggak. Ya, kita ambil contoh, ya. Ketika bangun tidur, yang kita butuhkan saat itu ilmu apa makanan? Ilmu apa? Doa bangun tidur. Sudah hafal doanya? Sudah. Dibaca tadi Pak, Bu? Alhamdulillah yang baca. Ya.
Bangun tidur, pertama kali yang kita butuhkan adalah ilmu agama, bukan makanan. Ya. Makanya nggak ada ceritanya ujuk-ujuk orang bangun tidur nyari gorengan, mendoan, nggak ada. Ya, satu. Kemudian biasanya setelah bangun tidur kita menuju kemana? Kamar mandi. Ketika akan masuk kamar mandi, saat itu yang kita butuhkan ilmu apa makanan? Ilmu apa? Doa masuk kamar mandi. Belum lagi ilmu tata cara masuk kamar mandi. Pakai kaki kanan apa kaki kanan? Alhamdulillah masih fokus. Belum lagi ilmu ketika berada di dalam kamar mandi. Saat buang hajat, kita tidak boleh membelakangi kiblat dan menghadap kiblat. Belum lagi ilmu tata cara bersuci dari hajat. Belum lagi ilmu keluar dari kamar mandi, doanya apa, tata caranya apa. Belum lagi ilmu bagaimana cara berwudu, doanya apa. Belum lagi ilmu keluar rumah, doanya apa, berjalan ke masjid. Bayangkan, di pagi hari sudah banyak ilmu yang kita butuhkan, dan saat itu kita belum menyentuh yang namanya makanan dan minuman. Sehingga betul kata Imam Ahmad, kebutuhan kita terhadap ilmu agama ini jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Inilah kunci surga yang pertama. Apa itu? Ilmu agama. Maka luangkan waktu kita untuk belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama itu jangan nunggu waktu luang, ya, tapi kita harus meluangkan waktu. Kenapa jangan nunggu waktu luang? Kalau kita nunggu waktu luang ya nggak punya waktu, nggak ada luang-luangnya. Ya, maka luangkan waktu kita untuk belajar ilmu agama. Ya, karena ini adalah kunci surga yang pertama. Kemudian setelah kita menjelaskan kunci surga yang pertama yaitu ilmu, lalu kita akan menjelaskan kunci surga yang kedua. Apa kunci surga yang kedua? Amal. Ya. Jadi ketika orang sudah memiliki ilmu, sudah punya ilmu, itu belum selesai, belum cukup sampai di situ. Dia harus mengamalkan ilmu yang dia miliki. Ya. Jadi orang ketika sudah punya ilmu, dia harus mengamalkan ilmu yang dia miliki. Kenapa? Karena ilmu itu adalah sarana untuk menggapai sebuah tujuan. Dan tujuan orang yang punya ilmu adalah mengamalkan. Ya. Contoh, kita sudah belajar tata cara sholat dengan baik dan benar. Maka amalkan tata cara sholatnya. Kita sudah belajar bahwa sholat di masjid itu memiliki keutamaan yang luar biasa daripada sholat di rumah, ya, sendiri. Amalkan ilmu tersebut. Ya. Kita sudah belajar bahwa laki-laki dan perempuan harus menutup auratnya. Amalkan ilmu tersebut. Ya. Jadi dalam beragama itu adalah kita harus berilmu baru beramal. Jangan dibalik, amal dulu baru ilmu. Ya. Jangan dibalik. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus punya ilmunya. Ini diajarkan apa tidak? Ya. Jangan kita mengamalkan sesuatu tanpa ilmu. Itu seperti orang Yahudi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang setiap hari 17 kali kita minta perlindungan kepadanya, ghairil maghdubi alaihim. Kita minta perlindungan kepada Allah dari orang-orang, ya, agar tidak Allah jadikan kita orang-orang yang Allah benci, yaitu orang Yahudi yang mereka berilmu, yang mereka beramal tanpa ilmu. Ya, ini yang kedua. Kunci yang kedua, ya, adalah mengamalkan ilmu. Kunci surga yang ketiga adalah amal. Ya, adalah
dakwah. Jadi orang ketika sudah punya ilmu, dia mengamalkan ilmunya. Setelah dia mengamalkan ilmunya, maka dia punya kewajiban berikutnya, yaitu mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Berdakwah, ngajak orang lain untuk menuju ke dalam surga. Ya. Dan dakwah itu nggak harus di atas mimbar, nggak harus. Dan dakwah itu nggak harus nunggu jadi khotib, nggak harus. Ya. Dimanapun kita berada, kita bisa berdakwah. Dan orang yang paling penting, yang paling berhak untuk kita dakwahi adalah keluarga. Mereka yang paling berhak, anak, istri, ya, bapak, ibu. Ya. Ketika kita sudah berusaha menutup aurat, anak kita masih belum, kita nasihatin, itu dakwah. Ya. Ketika kita sudah berusaha, udah maksimalkan, udah mengamalkan ilmu, rutin sholat 5 waktu di masjid, anak laki-laki kita masih belum, padahal sudah balik, kita nasihatin, kita dakwahi. Ya. Kita ajak supaya mereka juga bisa masuk ke dalam surga. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga dari kalian dari api neraka. Jadi Allah suruh jaga diri kita dulu, ya, dengan ilmu dan amal. Setelah kita sudah menjaga diri kita, orang yang paling berhak pertama kali untuk kita jaga dari api neraka adalah siapa? Keluarga kita, anak kita, istri kita, orang tua kita. Ya. Makanya jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang punya kewajiban untuk ngajarin anak baca Al-Qur'an itu siapa? Orang tua, bukan guru TPQ, kan guru ngaji. Sebagian orang tua keliru, ya. Sebagian orang tua memahami, sudahlah kalau ngaji kamu sama guru ini aja, nanti bapak masukin TPQ, ya. Jangan, ya. Kenapa jangan Ustadz? Karena eman pahalanya. Nanti guru TPQ yang mendapatkan pahalanya semua, betul? Betul. Ya. Kita pahalanya apa? Ya. Masa Al-Fatihah juga diajarinya sama guru TPQ. Bayangkan kalau kita bisa ngajar anak kita baca Quran. Setiap bacaan yang dia lantunkan berkat taufik dari Allah Azza wa Jalla dan didikan kita, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Maka yang ketiga, kunci surga adalah berdakwah. Kunci surga yang terakhir adalah apa? Sabar. Kenapa sabar Ustadz? Karena mencari ilmu butuh kesabaran. Mengamalkan ilmu juga butuh kesabaran. Apalagi ngajak orang lain masuk surga juga butuh kesabaran. Ya. Maka orang yang ingin masuk surga, kunci keempat, ya, adalah apa? Sabar. Sabar dalam mencari ilmu. Duduk, ya, nahan ngantuk, betul apa tidak? Iya. Mengamalkannya juga butuh kesabaran, ya. Bayangkan dingin-dingin, pagi-pagi enaknya ngapain? Tidur, ya. Ini kita bangun basuh muka, ya, pakai air dingin, itu butuh kesabaran, ya. Bahkan dakwah pun juga butuh kesabaran, ya. Tidak sedikit ketika kita mengajak orang lain dalam kebaikan, malah kitanya yang dimarahin. Wah, baru kemarin rajin, udah sosokan. Ya, butuh kesabaran, ya. Jadi mencari ilmu butuh kesabaran, mengamalkan ilmu butuh kesabaran, mendakwahi juga butuh kesabaran. Ya. Kenapa? Ya, karena jalan menuju surga itu gak mudah. Rasulullah SAW mengatakan, huffatil jannatu bil makarih
wa huffatin naru bisyahawat. Ya. Jalan menuju surga itu diisi dengan hal-hal yang enggak disukai oleh nafsu, sehingga harus kita lawan. Contohnya tadi, pagi-pagi dingin-dingin enaknya ngapain? Tidur. Ya. Selimut makin tebal, tapi kita lawan. Ya. Itu dalam rangka kita sabar, ya, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memerintahkan anak kita sholat, butuh kesabaran? Butuh. Ya. Rasulullah SAW bayangkan, memberikan contoh bagaimana sabarnya kita dalam mendidik anak. Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Kita itu dianjurkan untuk memerintahkan anak suruh sholat itu sudah ketika usia mereka 7 tahun. Jadi ketika usia 7 tahun itu sudah mulai diajari, diperintahkan. Nggak apa-apa usia sebelumnya untuk diajari, nggak apa-apa, tapi tidak sampai terlalu intens ya. Tapi usia 7 tahun kita dianjurkan untuk mengajak anak itu sholat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Dan pukul anak itu kalau nggak mau sholat ketika usia dia 10 tahun. Berarti dari usia 7 sampai 10 belum ada pemukulan, belum ada. Berapa tahun itu? 3 tahun, bayangkan. 3 tahun kita nyuruh anak kita sholat sehari 5 kali, dikali 360 tahun, dikali 3. Berapa kali kita nyuruh anak kita sholat? Ini butuh kesabaran. Ya. Dan inilah kunci surga. Ya. Modal untuk masuk ke dalam surga adalah sabar. Ya. Maka jamaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci-kunci surga yang Allah Azza wa Jalla jelaskan dalam surat Al-Asr, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk mendapatkan kunci tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma amin. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.